Jalan didukung oleh Lajnah Falakiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bidang Falakiyah Provinsi DKI Jakarta. Adapun ini sedang berlangsung teori cara-cara bagaimana agar hilal ini terlihat sesuai dengan ru'yah. Kemudian dengan tidak mengenyampingkan hisab, nanti akan sama-sama kita saksikan. Kemudian hasilnya nanti akan kita laporkan, akan kita komunikasikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk metode yang digunakan seperti apa, Pak? Untuk metode itu ru'yah adalah melihat bulan dengan alat yang sesuai dengan syariah ilmu falak. Kayak persiapan tarawih nanti seperti apa, Pak, untuk Persiapan kami insya Allah sudah 100%. Seandainya malam ini kita mulai tarawih, masjid kita sudah siap melaksanakan sholat tarawih pertama. Untuk tradisi puasa biasanya untuk di masjid seperti apa sih, Pak? Tradisi pertama, kalau kita biasanya menjelang Ramadan itu ada roahan ya. Sebelumnya tuh roahan. Nanti kemudian pelaksanaan sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan kultum, kemudian bagaimana niat awal yang tiap malam, ada juga niat puasa yang untuk sebulan penuh Ramadan. Untuk ru'yah sendiri, melihat hilal itu biasanya berapa lama sih, Pak? Sampai dapat hilal yang dinyatakan satu Ramadan. Apabila nanti langitnya itu cerah, 5, 10 menit, 15 menit, apabila bulan sudah terlihat, itu tampak. Maghrib jam berapa, Pak? Ya menjelang maghrib. Sesuai dengan kesepakatan dari Mabit. Iya. Jadi Lajnah Falakiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama provinsi itu sudah sesuai standar Mabit. Alat-alat yang digunakan juga sudah standar semua. Spesifik alatnya apa aja, Pak? Ya. Alatnya silakan Ketua Lajnah Falakiyah, pengurus wilayah. Terima kasih. Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta hari ini melaksanakan giat Ru'yatul Hilal. Untuk alat-alat yang kami gunakan pada kesempatan sore ini, pertama satu teleskop robotik, yang kedua menggunakan... Dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebut sudah 100% persiapan untuk pemantauan hilal pada petang hari ini. Dan hasilnya nanti akan dilaporkan ke Kementerian Agama karena Masjid Raya Hashim Asy'ari jadi satu dari 125 titik yang jadi titik pemantauan hilal. Sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar Kementerian Agama hari ini, Saudara. Rangkaian sidang akan berlangsung pada sore nanti. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sidang isbat menjadi momen penting bagi umat Islam di Indonesia untuk mengetahui kapan dimulainya ibadah puasa. Berbagai persiapan dilakukan tim pantau hilal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pantauan hilal akan diikuti oleh Badan Hisab Ruqyat Provinsi Sulawesi Selatan dan BMKG Wilayah 4. Kita akan pantau situasi terkini di sejumlah titik. Kita akan hubungi jurnalis Kompas TV. Ada Abel Insani di kantor Kementerian Agama, ada Wafik Azizah di Makassar dan Immanuel Alfred di Ambon. Kita ke Abel dulu. Abel, kalau di sana persiapan jelang sidang isbat seperti apa? Ya, Cindy, kalau di kantor Kementerian Agama Jakarta ini memang masih
proses persiapan begitu ya, di mana nanti sidang isbat baru akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan nanti akan diumumkan melalui konferensi pers yang diselenggarakan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum sidang isbat dan juga sebelum pengumuman konferensi pers ini ada agenda seminar sidang isbat terlebih dahulu, Cindy. Jadi memang rencananya pada pukul 16.30 ini ada seminar sidang isbat, tetapi hingga saat ini masih proses persiapan, artinya untuk seminar sidang isbat ini memang belum dimulai. Nah, nanti pada saat sidang isbat berlangsung, ini memang akan dihadiri oleh beberapa perwakilan Cindy dan juga saudara. Jadi ada perwakilan Ormas Islam, MUI, BMKG, Ahli Falak, serta perwakilan dari DPR dan juga Mahkamah Agung. Nanti juga sidang isbat sendiri akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Nah, untuk metode yang digunakan oleh pemerintah Indonesia ini menggunakan Rukyatul Hilal, Cindy dan juga saudara. Karena memang metode sebenarnya yang digunakan paling populer di Indonesia ada dua, yakni hisab dan juga Rukyatul Hilal. Kalau Rukyatul Hilal yang dipilih oleh pemerintah Indonesia ya, ini adalah menggunakan teknik kasat mata ataupun juga menggunakan bantuan teropong, di mana kalau misalnya hilal itu sudah terlihat begitu, artinya besok kita sudah mulai bisa melakukan ibadah puasa yang pertama atau di hari pertama begitu. Tapi memang kalau belum terlihat atau belum terlihat ada bulan baru atau hilal, ini berarti kita masih menunggu besoknya lagi atau lusa kita baru bisa melakukan ibadah puasa untuk Ramadan di hari pertama. Nah, Cindy dan juga saudara, kita masih menunggu untuk proses dari sidang isbat yang akan dilakukan hari ini. Tapi yang jelas nanti langsung akan dipimpin oleh Menteri Agama. Nah, ini saya juga sudah melihat pejabat-pejabat dari Kementerian Agama juga sudah mulai datang, Cindy dan juga saudara. Jadi kita akan nantikan bersama yang saat ini atau dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan adalah terkait dengan seminar sidang isbat. Kembali ke Anda, Cindy. Baik, kita bergeser ke Makassar, Wafik Aziza. Kalau di sana jam segini persiapannya bagaimana? Sudah semakin matangkah? Wafik Aziza, bisa dengar suara studio? Baik, kita bergeser dulu ke Ambon. Kalau begitu ada jurnalis Kompas TV Immanuel Alfred. Immanuel, kalau di sana di Ambon seperti apa persiapannya? Baik, Cindy. Saat ini persiapan sudah mulai dilakukan oleh BMKG dan kita lihat juga sudah ada tambahan dari tim pemantau dari sejumlah komunitas yang ada di Ambon dan juga ada dari Ormas Islam dan juga lembaga dakwah yang turut memantau hilal pada sore hari ini. Dan di saat ini nantinya hilal akan mulai resmi dipantau oleh Kepala Kanwil Kemenak Wilayah Maluku dan juga ada Ketua MUI Maluku dan BMKG itu pada pukul 18. Dan saat ini sudah memasuki pukul 18.00 di wilayah Indonesia bagian timur dan prosesi pemantauan sementara dilakukan dan apa hasilnya nanti kami juga akan update kepada saudara. Dan saat ini proses pengamatan masih terus dilakukan sehingga nantinya pada pukul 18.30 rencananya akan disampaikan hasil pengamatan apakah hilal terlihat di Ambon atau tidak. Begitu sih. Oke, kita coba hubungin lagi jurnalis Kompas TV Wafik Aziza juga dari Makassar untuk melihat kalau di sana seperti apa. Wafik, selamat petang. Kalau di sana jadi persiapannya sudah seperti apa? Iya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Saat ini di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sudah masuk pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Berbagai persiapan sudah rampung dilakukan oleh tim observasi dari BMKG Sulawesi Selatan dan juga tim geofisika Kabupaten Goa. Dan persiapan seperti teleskop, kemudian juga laptop dan alat pengukur lainnya sudah dipersiapkan dengan baik hingga nantinya proses pemantauan hilal ini bisa berjalan dengan lancar dan menurut rencana pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan akan membuka
secara resmi pemantauan hilal pada petang ini, dan yang pasti pemantauan hilal di jam 18:21 akan intens dilakukan oleh tim observasi yang saat ini sudah siap untuk mengukur ketinggian hilal pada petang nanti, dan juga metode hisab dari BMKG juga tidak ada hasilnya, menjadi salah satu alat bantu dalam proses pemantauan Rukyatul Hilal, di mana hasil dari pemantauan dalam metode hisab dari BMKG wilayah 4 Provinsi Sulawesi Selatan bulan terbenam di pukul 18:39 waktu Indonesia Tengah, dan ketinggian hilal berada di angka 3,7 derajat. Sementara itu, elegansi sudut bulan dan matahari berada di angka 4,3 derajat. Dan juga nantinya posisi hilal, ketinggian hilal akan berlangsung selama 18:10 di langit kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kriteria Mabit atau Forum Kementerian Agama bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahwa penentu awal bulan Hijriah ketinggian hilal yakni 3 derajat, dan sudut perbedaan bulan dan matahari atau jarak elegansi yakni 6,4 derajat. Ini kita akan melihat bagaimana kemudian hasil Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh tim observasi yang telah siap di apartemen Delft CPI Makassar pada petang ini. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Wafik Azizah dari Makassar. Sebelumnya ada Immanuel Alfred dari Ambon dan Abel Insani dari Kantor Kementerian Agama Jakarta. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Dan pembahasan soal penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah akan kembali sesaat lagi usai jeda.